Kami bersyukur ya Allah Bapa Surgawi, karena pada saat ini Engkau telah himpunkan kami di rumah yang dikuduskan bagi Tuhan ini untuk bersama-sama beribadah. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami di pekan yang baru lewat. Dan kini kami memasuki pekan yang baru yang Tuhan bentangkan di hadapan kami. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan ini. Dan kami boleh mengisi dan memaknainya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu yang akan kami dengar melalui kesaksian Alkitab. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir memimpin menyertai kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap diri kami, pertama-tama hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, Engkau pimpin dan urapi dengan kuasa Roh-Mu, supaya apa yang dipersiapkan dan dinyatakan pada saat ini semata-mata adalah kebenaran dan kehendak, seperti yang Tuhan hendak nyatakan kepada kami semua saat ini. Demikian juga biarlah oleh Roh Kudus kami semua dimampukan dalam tubuh yang lemah dan penuh dengan segala keterbatasan ini. Roh Kudus akan menolong kami supaya kami bukan saja dapat mengerti firman-Mu, tapi juga kami dapat dan dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kehidupan yang penuh dengan segala tantangan ini, supaya kami tetap setia, berharap, berdoa, dan bergantung kepada Tuhan semata-mata. Karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dan kehidupan kami di tengah berbagai dinamika kehidupan ini. Ya Allah, Bapa di surga, bersabdalah, karena kini kami sedia untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, akan diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perikop yang diberi judul perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?
Sampai sedemikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupannya pasti akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Baik tantangan yang menjadi sebuah kesempatan atau satu kesempatan yang akan membawa dia kepada sesuatu yang mensukseskan atau membawa kesuksesan, membawa kepada pertumbuhan, kebahagiaan, atau tantangan yang justru akan membawa dan memperhadapkan orang percaya kepada pergumulan yang tidak mudah, kesulitan, kesusahan, bahkan mungkin kesedihan. Setiap orang tentu memiliki tantangannya masing-masing. Tapi juga sekaligus setiap orang memiliki kemampuan bagaimana melihat dan menyikapi setiap tantangan itu. Dan karena keragaman kemampuan dan sikapnya, maka akan ditemukan satu kenyataan bahwa mungkin ada orang yang tidak dapat menghadapi tantangan itu dengan baik sebagai orang percaya. Ada yang mungkin setengah baik atau setengah buruk, atau mungkin yang lainnya dengan baik merespon dan menyikapi tantangan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ini adalah keragaman kenyataan dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun kita memiliki iman yang sama, sekalipun mungkin kita bahkan juga dalam sebuah organisasi persekutuan gereja yang sama, tapi setiap pribadi tetap memiliki kekhasan dan keunikan, tantangan dan pergumulan itu. Tidak ada yang tidak dapat menghadapi semua itu. Tidak ada orang yang akan mengelak dari berbagai tantangan itu. Semua akan menghadapinya. Tapi sekali lagi, ada berbagai ragam respon dan kemampuan untuk menanggapi semua itu. Dan setiap orang percaya bagaimanapun dipanggil oleh Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kehidupan pribadinya, setiap orang, setiap pribadi dipanggil untuk tetap taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menunjukkan ibadahnya, ketaatannya kepada Tuhan, pengabdiannya kepada Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai orang percaya, kita sungguh menyadari bahwa hidup dalam dunia ini, orang percaya tidak hidup sendiri-sendiri. Setiap orang percaya tidak hidup secara individual semata, tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sadar bahwa kita oleh karena iman percaya kita dipersatukan menjadi sebuah persekutuan milik Tuhan sendiri, menjadi gerejanya, menjadi jemaatnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini, setiap orang percaya tidak dapat dan tidak boleh melepaskan diri dari ikatan persekutuannya. Setiap orang percaya tidak dapat melarikan diri dari persekutuannya. Karena jika itu yang terjadi,
mungkin permasalahan yang dihadapi akan jauh lebih berat. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesuai dengan pokok pikiran atau tema hari ini, memperkuat iman melalui persekutuan orang percaya, maka kita hendak diajak bahwa sebagai orang-orang percaya, sekali lagi kita tidak hidup sendiri-sendiri dan sendirian di dalam dunia ini. Tapi kita sekaligus dipanggil untuk hidup bersekutu, membangun persekutuan yang mengikat dan mempersatukan semua warganya di dalam Tuhan. Kesadaran inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin diajak kembali diingatkan melalui tema ini. Bagaimana kehidupan iman setiap pribadi anggota jemaat, setiap pribadi orang percaya, selain menjadi tanggung jawab pribadinya, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan ikatan dari persekutuannya, supaya iman percaya orang percaya terus bertumbuh, terus berbuah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan Alkitab pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Di dalam ayat 1, Tuhan Yesus menegaskan betapa pentingnya mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Berdoa adalah aktivitas yang mencerminkan relasi hubungan seseorang dengan Tuhan, dengan yang ilahi. Penegasan ini ingin mengajak setiap orang percaya, murid-murid Tuhan, untuk senantiasa membangun persekutuan, membangun relasi dengan Tuhan, di mana di dalam relasi dan komunikasi itu, orang percaya dapat menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan, tapi juga sekaligus apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya. Karena itu bagi orang percaya, doa adalah nafas hidup. Tidak berdoa berarti lambat laun nafas hidupnya akan berakhir. Karena kehidupannya bersumber dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdoa dan berharap kepada Tuhan tak jemu-jemu mengungkapkan bahwa ada dalam kenyataan hidup ini orang yang rajin berdoa, yang lancar berdoa, yang pandai berdoa, yang sering berdoa, tetapi yang mungkin dalam kehidupannya kemudian ternyata apa yang menjadi harapan dan doanya tidak serta-merta dikabulkan oleh Tuhan. Ada yang harus menunggu sekian lama. Bahkan ketika terus berdoa juga masih harus menunggu sekian lama. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu Tuhan katakan jangan jemu-jemu terus berdoa. Pertanyaan mendasarnya adalah kenapa Tuhan tidak serta-merta menjawab doa ini? Kenapa Tuhan tidak serta-merta menjawab harapan dan pergumulan orang percaya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pertanyaan ini sekaligus ingin dijawab oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Hakim yang tidak adil yang disebutkan dalam ayat ini orang yang tidak takut kepada Allah. Dia bukan orang Yahudi,
Dia juga bukan orang yang kemudian menerima keyahudian. Dan orang ini juga, hakim ini juga tidak menghormati seorang pun. Dan di kota yang sama ada seorang ibu janda yang selalu datang kepadanya dan meminta kepada hakim ini supaya memberi keadilan kepadanya terhadap musuhnya, terhadap lawannya. Ibu janda ini bolak-balik datang meminta supaya hakim ini memberi keadilan baginya. Tapi hakim itu memang tidak terlalu memperhatikan, bahkan membiarkannya sedemikian lama. Walaupun pada akhirnya dia mengatakan, baiklah, saya akan memberi keadilan kepada ibu janda ini. Tetapi keputusan untuk mengambil dan memberi keadilan kepada ibu janda ini bukan karena ia telah sadar takut akan Tuhan, bukan karena ia telah berubah menjadi orang yang menghargai dan mengasihi sesamanya, tetapi ia mengabulkan permintaan ibu janda ini karena ia merasa terganggu, tidak ingin diganggu, tidak ingin mengalami kesusahan oleh karena ibu janda yang datang terus-menerus ini. Hakim ini memberi keadilan karena ia tidak mau mengalami kesusahan, tidak mau mengalami kesulitan, bahkan mungkin akan dapat mencelakakan dirinya karena ibu janda ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, hakim ini jelas memiliki sifat dan karakter yang berbeda, bahkan bertentangan dengan Allah. Allah adalah Allah yang kasih, Allah yang peduli, Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap permohonan, setiap seruan yang setia disampaikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sekalipun doa-doa yang disampaikan kepada Allah tidak selalu dan tidak serta-merta dijawab, maka pertanyaan yang mungkin harus menjadi perenungan dari para pendengar, termasuk kepada kita sekalian, sebagaimana diungkap di dalam ayat yang terakhir. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka yang membutuhkannya. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Apakah setiap orang yang percaya, yang berdoa kepada Tuhan dengan tak jemu-jemu itu sungguh-sungguh dilakukan dengan dasar iman, pengharapan kepada Allah? Orang yang rajin berdoa, yang pintar berdoa, dan terus-menerus berdoa, apakah itu dilakukan sesuai dengan kehendak dan kebenaran Allah? Bapak, Ibu, dan saudara, kita mendengar dalam kesaksian yang lain, kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, terutama para pemimpin agama, dan dari kelompok tertentu dalam keyahudian justru kerap kali menunjukkan orang begitu setia melakukan doa pada jam-jam tertentu sesuai dengan jam ibadahnya atau jam sembayangnya. Tetapi itu dilakukan semata-mata karena kebiasaan. Tapi itu dilakukan semata-mata supaya dapat dilihat oleh orang bahwa orang ini sungguh-sungguh berdoa,
orang ini rajin berdoa, setia berdoa, tetapi tidak didasari oleh iman yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, dalam konteks kehidupan kita sadar banyak warga jemaat kita yang merasa, saya tidak bisa berdoa. Saya takut berdoa. Saya mah tidak seperti pendeta, tidak seperti penatua atau si ini dan si itu. Saya tidak pandai berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara, bahkan sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan soal bahasa, bukan soal cara, bukan soal rangkaian kata-kata, bukan itu yang terpenting dan utama. Sebab kalau semua doa itu disampaikan, tetapi yang menjadi motif utama adalah keinginan saya dan keinginan saya. Bukan kehendakmu lah yang jadi, tapi kehendakku lah yang ingin jadi. Maka barangkali disitulah persoalannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ritual-ritual yang menghubungkan kita dengan Tuhan tentu bukan sekedar aktivitas ritual itu sendiri, tapi harus sungguh-sungguh didasari oleh iman. Apakah ada iman yang sungguh-sungguh di sana? Iman yang mendasarkan pengharapannya semata-mata kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam pemahaman ini kita dapat belajar. Doa kepada Tuhan pertama-tama, Tuhanlah yang akan berhak memiliki otoritas untuk menjawab dan memenuhinya. Yang kedua, kapan waktunya akan dipenuhi, maka itu juga adalah waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Mungkin bagi kita lama sekali Tuhan menjawab doa kita, tapi Tuhan akan menjawab pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam konteks kehidupan persekutuan sebagai orang percaya, kita bersama-sama dipanggil untuk bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai sesama orang percaya, sehingga persekutuan ini menjadi persekutuan yang dapat menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman orang percaya setiap warganya. Itulah panggilan persekutuan kita sebagai gereja. Di dalam kehidupan persekutuan kita tidak bisa mengatakan, biarlah itu rumah tangga orang, biarlah itu pribadi orang lain. Sebagai gereja, sebagai persekutuan kita terpanggil untuk saling memperhatikan dan saling peduli. Peduli, perhatian seperti Tuhan. Yang tidak menunda-nunda apa yang menjadi harapan dan pergumulan setiap anggota jemaatnya. Bapak, Ibu, saudara, hari ini akan diteguhkan komisi-komisi pelayanan, pengurus sektor, pengurus pos kebaktian, pos pelayanan. Tentu ini mengingatkan dua hal. Pertama, bahwa pembentukan komisi pengurus sektor maupun pengurus pos bukan menggantikan tugas dan tanggung jawab majelis, tetapi melengkapi tugas dan tanggung jawab majelis jemaat. Karena itu tentu dengan terbentuknya komisi-komisi dan pengurus-pengurus yang ada akan semakin memperlengkapi majelis di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, membangun persekutuan umat Tuhan ini. Dan karena itu tentu berkaitan dengan itu, kebersamaan di antara majelis dan komisi-komisi atau
kelengkapan pelayanannya diharapkan akan terus semakin sinergis, sehingga pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang produktif akan semakin nyata. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu dengan semakin banyaknya yang terlibat di dalam pelayanan, maka diharapkan tidak akan ada anggota jemaat yang pergumulannya, yang penderitaannya mungkin tercecer, tidak terperhatikan, tidak terjangkau. Dengan adanya komisi-komisi, pengurus-pengurus sektor dan pengurus pos, maka semua warga jemaat dalam konteks domisilinya masing-masing akan mendapat perhatian yang sama, yang cukup. Dalam konteks inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, memperkuat iman melalui persekutuan orang percaya akan semakin mewujud. Ya, tentu diharapkan seperti nyanyian angklung tadi, dengan peneguhan komisi pada hari ini, maka akan terjadi perubahan yang baru. Ke depan, kalau dalam istilah yang lain, pelayanan gereja, pekerjaan gereja tidak seperti business as usual, seperti biasanya. Tapi mudah-mudahan melalui peneguhan hari ini, dengan pertolongan Roh Kudus, maka persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Jemaat GKP Bandung akan terus semakin bertumbuh, semakin luas, semakin nyata dirasakan oleh warga jemaat dan warga sekitarnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.